Selamat pagi, shalom. Apa kabar? Luar biasa. Tuhan itu baik, sangat baik, terlalu baik bagi kita. Mari pada pagi hari ini sebelum kita mendengar firman Tuhan, mana rema, kita berdoa terlebih dahulu. Kami datang di bawah kaki-Mu Tuhan. Di dalam kasih karunia-Mu kami ucap syukur. Semalam kami dapat tidur dengan nyenyak, dan pagi ini Tuhan berikan tubuh yang sehat. Sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar, menerima, melakukan firman-Mu yang kudus itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Halo Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini penuh dengan sukacita. Haleluya. Dan pagi hari ini kita akan buka satu ayat yang sudah tidak asing bagi kita. Apa itu? 1 Tesalonika 5 ayat 16. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Firman Tuhan rema pagi hari ini, bersukacita temanya. Saudara, singkat, jelas, dikatakan bersukacitalah senantiasa. Yang dikatakan senantiasa itu apa? Terus menerus bersukacita. Tidak ada henti-hentinya bersukacita. Luar biasa bukan? Pagi, siang, malam, dalam keadaan susah, keadaan sedih, keadaan apapun yang kita alami, kita tetap bersukacita. Saudara, sukacita itu adalah dari roh yang cerah yang membuat kita, wajah kita itu berseri-seri. Yang kita dapat dari persekutuan dengan Tuhan. Jadi kita dapat bersukacita senantiasa kalau ada persekutuan dengan Tuhan. Roh Kudus memberikan kepada kita sukacita, terus menerus bersukacita. Ini yang Tuhan harapkan dalam hidup kita. Saudara, bahkan Amsal berkata, hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Nah, itu. Bahkan Amsal juga menulis di dalam pasal 15, orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Orang yang gembira hatinya itu selalu berpesta. Orang yang berpesta itu sudah ada yang susah, ya, merenung, enggak, sukacita. Apa? Halo, luar biasa. Wah, kabar baik-baik. Wah, itu bersukacita. Nampak pada wajah kita berseri-seri. Ya, luar biasa bukan? Bahkan Filipi pasal 4 ayat 4 yang sudah tidak asing lagi bagi kita berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ini rahasianya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ya. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Saudara, kalau di dalam kemewahan kita, di dalam kekayaan kita, mungkin kita masih belum bisa bersukacita. Kalau di dalam kekayaan kita, mungkin kita masih mikir, ya, takut kita ditipu orang, takut ada pencuri datang mencuri, dan lain sebagainya.
Tapi kalau kita bersuka cita di dalam Tuhan, aduh, sekali lagi ku katakan, bersuka citalah. Ini suatu anjuran yang kuat sekali kepada kita, supaya kita mengambil langkah dalam hidup ini. Di dalam Tuhan kita bersuka cita. Sekarang kita bertanya, apa yang menimbulkan sukacita itu, yang senantiasa itu? Ya, kadang-kala kita bersukacita karena sebentar. Waktu kita punya anak, bersukacita. Waktu kita diberkati, bersukacita sebentar. Ya, waktu kita berhasil lulus ujian, oh bersukacita. Selesai itu mikir lagi. Tapi kalau di dalam Tuhan bersukacita, karena apa? Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Bersukacitalah karena engkau diselamatkan, dan keselamatan ini di pemberian daripada Allah kepada kita. Makanya bersukacitalah, saudara. Allah menganugerahkan lewat putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Makanya dikatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Yang dimaksud Tuhan Yesus Kristus. Karena itu yang diberikan Allah kepada kita. Makanya berbahagialah kita, karena kita mendapatkan pendamaian, keselamatan. Dan keselamatan itu yang perlu, yang diperlukan oleh kita. Saudara, di dalam Yohanes 3 ayat 16 yang sudah tidak asing, karena begitu besar kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah, itu diberikan pada kita itu loh, putranya yang tunggal. Luar biasa bukan? Yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa kasih Allah yang besar itu, yang membuat kita selamat. Makanya bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, bukan yang lain. Saudara, Efesus 2 ayat 8 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Nah, karena kasih karunia kamu diselamatkan, bukan usaha kita. Dan itu pemberian Allah. Luar biasa bukan? Makanya saudaraku, mari kita mau memperhatikan di mana Tuhan berkata, bersukacitalah di dalam Tuhan. Lakukan, karena engkau telah diampuni, diselamatkan. Dan keselamatan pemberian Allah. Yang kedua, karena kita mendengar firman Tuhan, rema, yang disampaikan melalui Roh Kudus dalam hati kita, melalui hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Firman itu menjadi rema dalam hidup kita. Lakukan. Bahkan firman Tuhan katakan di dalam Yeremia 15:16, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmati firman-Mu, menjadi kegirangan bagiku, menjadi kesukaan hatiku. Ini kalau kita bertemu dengan perkataan Tuhan, bertemu dengan firman Tuhan, kita hidup mendengar rema di dalam hidup kita. Oh,
kesukaan, kegiraan. Saudaraku, sekarang kita bertanya, apa upahnya kita bersukacita? Loh, sudah dikasih sukacita, keselamatan, pemberian, kita masih tanya lagi, apa upahnya kalau kita bersukacita? Nah ini manusia, seringkali kita masih kurang. Sudah diberi, masih bertanya, apa upahnya kalau aku bersukacita? Saudara, kita akan baca Amsal 17 ayat 22. Yang pertama, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ini upahnya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ini bedanya. Makanya kita perlu hati yang gembira. Kalau kita tidak punya hati yang gembira, semangat kita mengeringkan tulang. Aduh, kasihan deh, ya. Saudara pilih. Ini upahnya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Yang kedua, di sana dikatakan Nehemia. Saudara bisa baca bagian bawah 8 ayat 11b. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Oh, luar biasa bukan? Nehemia 8:11b bagian bawah dikatakan, jangan kamu bersusah hati, ya. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Perlindungan, ya. Yang ketiga, kita baca Amsal 15:13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Muka kita berseri-seri, ya. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Nah, tidak punya semangat atau muka berseri-seri, pilihan. Saudara memilih yang muka berseri-seri, bergembira. Dan bergembira itu pemberian Tuhan. Di dalam Tuhan, kasih karunia Tuhan. Ayo, kita sudah tahu upahnya. Upah kita bersukacita itu untuk membuat hati kita bersukacita itu prakteknya bagaimana? Oh, masih tanya lagi. Untuk membuat hati bersukacita prakteknya bagaimana? Prakteknya sederhana. Firman Tuhan katakan, pertama, menyanyilah, ya, menyanyi pujian untuk Tuhan. Aku diselamatkan, aku diselamatkan. Aduh, Tuhan di pihakku, siapa yang berani melawan aku? Ada kata-kata seperti itu, ya. Kasihilah, kasihilah lebih dulu. Nyanyi untuk Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi itu. Nah, ini nyanyi. Kalau bisa bermasmur, bermasmur bagi Tuhan. Saudara, ini yang kita harus lakukan. Apalagi percakapkan segala keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan, kehebatan Tuhan. Ceritakan Injil Tuhan kepada setiap orang yang memerlukan. Yang saat ini berkata, bagaimana aku dapat bersukacita? Ajar mereka nyanyi. Aku diberkati, sepanjang hariku diberkati. Nah, belajar, ajarkan nyanyi. Saudara, suatu hari saya ini diajar oleh rekan-rekan, diajak
kur, ya diajak kur, nyanyi. Dan oleh pimpinan saya dilihat suara saya suara bass katanya. Tapi saya tidak bisa nyanyi, suara bass itu biye bagaimana. Saya tidak ngerti, saya ikut-ikutan aja. Kalau suara saya, teman saya yang suara bass dekat saya ikut, dia. Kalau dia tidak nyanyi, saya tidak bisa nyanyi. Saudara, pada suatu ketika saya ditanya, Pak Hani pernah nyanyi enggak? Saya itu pernah diajari nyanyi, tapi saya bukan penyanyi, saya tidak bisa nyanyi yang baik. Tapi saya ingin dari hati saya memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nyanyilah, ya. Jadi kalau nyanyi-nyanyi, istri saya yang nyanyi, saya ikut. Kalau anak-anak saya nyanyi, saya ikut baru. Kalau saya yang disuruh nyanyi, keringat dingin. Tapi saya yang belajar terus menyanyi untuk Tuhan. Karena Tuhan itu benar-benar, kita kalau menyanyi dia merasakan hadirat Tuhan ada dalam hidup kita. Saudara, mari kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Bersukacitalah senantiasa. Amin. Segala kepujian mari kita berdoa. Hanya bagi Yesus Tuhan dan Allah kami, yang sudah memberkati kami dengan sukacita, hati yang gembira, dan kami boleh senantiasa mengucap syukur, menyanyi, memuji Tuhan. Bapa, berkati saudara kami sudah mendengar kebenaran rema. Mana rema pagi hari ini? Berkati juga bangsa kami, Republik Indonesia. Berkati juga GBPS. Berkati kami semua. Berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudusnya menyertai kita sepanjang hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati.